Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Perawan Kebaya Putih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aura yang lain sudah langsung Ella rasakan. Ya, yang bukan indigo saja bisa merasakan bahwa suasana di sana membuat tubuhnya langsung meriang. Kenapa ya? Andai bukan buat Ucup, ini aku pengen pulang. Batin Ella yang masih menempel ke Ucup. Ia menggandeng erat sebelah tangan Ucup. Yakin berani pulang sendiri? Bisik Raffi sengaja mengejek. Apalagi setiap isi hati maupun isi pikiran Ella membuat indera pendengarnya keberisikan. Ella yang sudah seperti dengan kakak sendiri jika dengan Raffi sengaja mencubit asal perut Raffi hingga pemuda itu kesakitan. Ucup memperhatikan kedua sejoli yang ada di sebelahnya. Raffi, rengak Ella benar-benar manja kepada Ucup. Detik itu juga Ucup menghela napas dalam dan bermaksud menegur Raffi. Akan tetapi, sebelum ia melakukannya, sang bos juga sudah lebih dulu lebih galak daripada Ucup. Raffi menggunakan kuasanya dan mau tidak mau membuat Ucup tunduk. Ketiga serangkai itu baru saja turun dari mobil. Mobil mereka Ucup parkir di pekarangan sebelah jalan, karena memang jalan di sana dan berupa tanah hanya merupakan jalan setapak. Andai mereka memarkir mobil di jalan, tentu yang lain tidak bisa lewat. Namun tanpa mereka sadari, kebaya pengantin putih sudah ada di tas bau Ella yang ada di dalam mobil. Namun sebisa mungkin, kebaya putih tersebut berusaha menyusul keluar, layaknya Rani yang akhirnya berseru. Rani tak sampai membawa mobilnya. Rani memarkir mobil sedannya di jalan umum dan terbilang jauh dari pekarangan Ucup berada. Ada cewek dan dia panggil-panggil Ucup. Batin Ella seiring dirinya mendekap lengan Ucup makin erat. Raffi yang bisa mendengar suara hati Ella langsung mengembuskan napas pelan melalui mulut. Kok dia lagi? Baper banget ya ke si Ucup. Namun kalau aku pikir-pikir, Ucup memang punya pesona khusus. Jangankan wanita, yang manusia, demi saja kata Opa Helis, bakalan banyak yang klepek-klepek kepesonaan Ucup, batinnya. Sepertinya memang harus aku jelaskan. Kamu pasti salah paham, ucap Ucup sopan. Dia yang mau konferensi pers, aku yang deg-degan, batin Ella sambil menahan napas dan masih bertahan mendekap lengan kanan Ucup. Kali ini ia menggunakan kedua tangannya untuk melakukannya. Aduh, Ella, konferensi pers apaan sih? Batin Raffi lama-lama jadi pusing sendiri atas kemampuannya bisa mendengar suara hati sekaligus membaca pikiran. Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Aku pikir aku salah lihat. Ternyata enggak. Ketika menatap wajah Ucup, Rani tersenyum sumringah. Sementara ketika ia menatap Ella, ia langsung sinis. Ia sungguh tidak bisa mengontrol emosinya. Raffi yang menjadi saksi dan tahu setiap alibi mereka menggunakan telapak tangan kanannya untuk menepuk wajah. Dia adik kamu kan? Tentu yang Rani maksud itu Ella dan baginya sudah terlalu manja kepada Ucup. Dia, Ucup menjelaskan. Tapi Ella sudah lebih dulu mengaku sebagai istrinya. Ucup yang berniat menghindari Rani dengan entengnya membenarkan anggapan Ella. Iya, benar, istri. Ella yang mendengar itu langsung sempoyongan. Kedua kakinya mendadak lemas dan tak mampu berpijak. Untung, kedua tangan Ucup langsung sigap mengangkat tubuh Ella menyerupai mengemban. Meski tatapan Ucup masih lurus kedua mata Rani. Aku hanya seorang sopir yang merangkap menjadi kuli. Aku bekerja serabutan.
asal istriku bisa makan dengan kenyang. Ucap Ucup yang kemudian juga mengenalkan Raffi sebagai bosnya. Alasannya kerap membawa mobil maupun motor mewah. Murni karena itu fasilitas Raffi bosnya. Detik itu juga perhatian Rani tertuju ke Raffi yang memang tak kalah tampan dari Ucup. Terlebih, kenyataan Raffi yang Ucup katakan sebagai sang bos juga membuat ketampanan Raffi jadi berkali-kali lipat di mata seorang Rani. Hanya saja, balasan horor justru keluar dari Raffi. Karena Raffi yang tahu Rani tipikal wanita gak benar dan memang matre, sengaja mengaku gaya. Sebenarnya, bukan hanya Rani yang terkejut atas kenyataan tersebut, sebab Ucup dan Ella juga. Ella sampai merosot dari embanan Ucup sambil menatap iba Raffi. Pokoknya aku gak doyan cewek. Aku anti, yakin Raffi. Jangan-jangan selama ini si Raffi justru naksir Ucup, batin Ella benar-benar panik. Raffi yang mendengar itu langsung mendelik dan refleks menatap Ella yang juga masih bengong sambil menatapnya dengan mendelik. Ya Allah, masa iya Ella percaya? Ngenes Raffi dalam hatinya. Namun di hadapannya, Rani jadi ketakutan. Untuk sekedar menatapnya saja Rani tampak enggan. Benar-benar sesuai rencana Raffi. Meski karena pengakuannya juga Ella jadi meragukan kenormalannya sebagai laki-laki. Kamu berbohong kan? Tanya Rani memastikan kepada Ucup. Kini Rani yang sedang melangkah pelan naik ke daratan atas dan itu merupakan jalan aspal. Teringat obrolannya dengan Ucup. Pria muda yang ia taksir justru menceramainya untuk tetap meminta tanggung jawab kepada Gawan atas kehamilannya. Aku sudah bosen ke Gawan, jangankan cinta. Yang ada, aku jijik banget ke dia. Yang mau-maunya jadi simpenan ibu kos. Padahal selain tua, ibu kos dia mirip babi, galak, gendut. Hitung saja gak punya saking peseknya. Malahan sekarang yang aku mau hanya kamu, Cup. Kamu kere. Dan gimana ya, kamu tetap gak mau sama aku. Padahal urusan harta bisa dicari. Namun tiba-tiba saja Rani yang sampai terduduk lemas di pinggir jalan langsung ingat Ki Danang. Selain ingat ke Ki Danang, Rani juga ingat dukun itu butuh darah bayi. Bagaimana jika anak ini aku lahirkan tepat di hari Selasa Kliwon dan aku berikan ke Ki Danang? Bisakah ini jadi alasanku dan Ucup menyatu? Lagian buat apa juga aku merawat bayi Gawan sementara Gawan saja menjijikan gitu. Tak sampai setengah jam kemudian, di suasana yang berkabut dan kanan kiri hutan, akhirnya Rani sampai. Rani sungguh mendatangi gubuk Ki Danang. Dia langsung menemukannya. Meski ia baru pertama kalinya datang ke sana seorang diri, namun pada kenyataannya, siapapun mereka yang sudah memiliki niat bersekutu dengan Ki Danang, mereka pasti akan bisa menemukan gubuk sang dukun dengan sangat mudah. Membuat Rani melahirkan di hari Selasa Kliwon, kemudian menggunakan darah anaknya untuk tumbal pesugihan sekaligus pelet kepada pria yang Rani cintai. Sepertinya ini bukan ide yang buruk, batin Ki Danang yang perlahan tersenyum membalas wanita muda di hadapannya. Tak beda dengan sang ibu, Rani juga tampak sangat percaya dan menjadikannya sebagai junjungan. Bahkan nantinya aku bisa mengisi jasad bayi Rani dengan stok jiwaku, seperti apa yang dulu aku lakukan ke anak kuntilanak itu. Ucup, dialah anak kuntilanak yang justru menantang ilmu hitam. Batin Ki Danang langsung menerima penawaran Rani. Di hadapannya Rani tersenyum sumringah sekaligus sibuk mengucapkan terima kasih. Namun, selama menunggu, kamu wajib tinggal di sini. Ki Danang yang duduk di hadapan Rani langsung plonga-plongo. Hah? Maksudnya gimana, Ki? Tanya Rani, yang tentu saja tidak mau jika harus tinggal di gubuk real tanpa fasilitas milik Ki Danang. Tidak hanya itu, karena kamu juga. Alih-alih meringankan syarat, Ki Danang malah sengaja mengikat wanita muda di hadapannya dengan syarat lain. Syarat yang memberatkan Rani, tapi sangat menguntungkan bagi Ki Danang. Mau tidak mau,
dia pasti mau. Apalagi dia butuh dan dia mulai percaya kepadaku. Sisanya, biar guna-gunaku saja yang maju agar dia makin tunduk kepadaku. Batin Ki Danang. Harus rutin berhubungan badan kapanpun Ki Danang minta, Ki? Kita berdua beneran harus begitu? Tanya Rani penuh penekanan sekaligus kepastian. Tubuhnya sampai maju ke atas meja kayu yang memisahkan kebersamaannya dan Ki Danang. Dengan tegas Ki Danang mengangguk. Ya, agar janin yang kamu kandung makin sakti dan itu bisa membuat kita makin untung. Karena jangankan nasib laki-laki yang akan kamu pelet, nasib rumah makan orang tua kamu juga akan kembali maju. Namun, bukankah Ki Danang pantang bersetubuh dengan wanita non-perawan? Sergah Rani, mengingatkan dan memang jadi agak ragu. Ki Danang yang sempat merasa tertampar, menjadi kebingungan. Itu memang kelemahannya, tapi pesona Rani sangat menggodanya yang memang tidak beriman. Ditambah lagi, Ki Danang yakin bayi Rani akan memberinya kekuatan abadi. Belum lagi, kini ia bisa mengandalkan ASI. Lagian sejak kapan iblis sepertinya mau terikat oleh aturan bahkan itu mengenai kelemahannya, jika yang ia hadapi justru wanita muda dan seksi. Lagi-lagi, wanita dan juga nafsu menjadi kelemahan seorang Ki Danang. Sementara Rani yang tak kalah tampak juga ingin semuanya serba instan. Dalam diamnya, Ucup tengah teringat adegan dirinya menatap mata kedua Rani. Tadi, alasannya begitu serius menatap kedua mata Rani karena ia mendadak melihat kejadian mencengangkan. Kejadian dari awal Ibu Rati dan Pak Dadang melakukan tumbal pesugihan. Dari Asi dan Randy yang menjadi tumbal sekaligus korban awal. Selanjutnya, rumah makan yang langsung berlahiran dan itu juga langsung sukses. Semua perubahan terjadi sangat instan. Bersamaan dengan itu sesuai yang Ucup lihat dari kedua mata Rani. Ada sosok Asi yang memikat tumbalnya di sepanjang jalan hutan tua tempat Asi dulu dibuang. Hanya saja, Ucup hanya melihat adegan tanpa tahu kronologi apalagi suaranya. Terakhir itu merupakan kejadian Rani yang hendak dijadikan tumbal, layaknya ketika kepada Asi. Ucup juga melihat ketika Rani disetubui oleh Ki Danang. Cup, aku mendengar suara gak jelas, termasuk mendesah, yang bikin aku merinding saking risihnya loh. Bisik Raffi, yang memang ahli dalam mendengar sekaligus membaca pikiran. Raffi dan Ucup yang kebetulan berdiri bersebelahan, langsung saling tatap. Keduanya tampak khawatir sekaligus serba salah. Meski sama-sama diam, keduanya yang masih di dekat mobil juga menahan takut. Kalau sudah begini, biasanya kejadian harus kita hadapi. Ibaratnya, ini misi besar buat kita. Cepat atau lambat, kita benaran akan terlibat. Tegas Ucup berbicara lirih, karena Ucup tidak mau Ella juga mendengarnya. Raffi mengembuskan napas panjang sekaligus pasrah dari dalam mulutnya. Kalau kata orang Jawa, ibaratnya kita ini ulah marani gepuk, atau itu ular mendatangi hantaman, Cup. Ucapnya sambil berkecak pinggang. Ucup menghela napas pelan sekaligus panjang. Ia masih menatap Raffi penuh keseriusan. Mas, sesuai yang aku lihat, ini masih berkaitan dengan restorannya Ella. Guna-guna yang dikirim ke restoran Ella dan itu memang dari rumah makan Raja itu loh. Nah, si Rani ini, dia ada kaitannya dengan rumah makan Raja. Gak tahu apa hubungannya, tapi Rani sudah sempat akan dijadikan tumbal. Tumbal buat bikin rumah makan Raja baik-baik saja. Padahal kita sama-sama tahu keadaan rumah makan mereka langsung hancur lebur. Beneran gak tersisa dan semuanya terjadi dalam waktu berdekatan. Ucap Ucup. Ya, namanya saja kerja sama dengan setan, ya hasilnya menyesatkan. Jangankan pesugihan dan kesuksesan, makanan instan saja yang awalnya terasa enak, ujung-ujungnya jadi penyakit. Ucap Raffi. Kalau gitu, sekarang juga lebih baik kamu bawa Ella balik ke Jakarta. Barulah setelah itu kamu datang lagi, Mas. Ucap Ucup dan langsung membuat Raffi mendelik. Di penglihatanku, semuanya gelap jika kita terus lanjut bertiga, Mas. Lanjut Ucup. Kamu jangan bikin aku takut, Cup.
Lirik Raffi was-was. Ya makanya, tolong bawa Ella balik ke Jakarta. Di sini biar aku dulu yang urus, serga Ucup. Belum sempat melanjutkan pembahasan, dari dalam mobil Ella mendadak membuka mobil dengan buru-buru. Pintu mobilnya sampai mengenai Raffi karena Ucup pada persis di belakang mobil tempat duduk tengah, sementara Raffi ada persis depan pintunya. Ella yang ketakutan langsung loncat ke Ucup. Ucup yang langsung menangkap Ella juga langsung Ella peluk erat. Ada apa sih? Desak Raffi nyaris jantungan gara-gara ulah Ella. Namun, udara sekaligus aroma dari dalam mobilnya mendadak membuatnya mual. Kok bau gini? Tadi kan enggak, keluh Raffi. Namun dari mereka bertiga, hanya Ella yang tidak menghirup aroma anjir dari dalam mobil. Ella hanya ketakutan dan memang mengeluh lantaran gadis sangat cantik bak boneka hidup itu menemukan kebaya pengantin warna putih di dalam tasnya. Aku yakin itu kebaya yang sama dengan yang ada di restoran, serga Ella belum bisa baik-baik saja. Raffi masuk dan mengambil kebaya yang Ella maksud. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Beneran, ini yang bau anjir kebangetan. Itu mirip yang dipakai pengantin yang ditumbalkan. Lirik Ucup benar-benar tegang, kedua tangannya jadi mendekap erat tubuh Ella. Bagi Ucup, jika kebaya pengantin warna putih itu terus meneror Ella, berarti Ella sudah diincar. Jangan-jangan ini kamu sudah diincar, lah, takut Raffi. Sini, kamu jaga Ella, biar aku yang ngurus kebayanya. Harus dibakar ini karena sepertinya memang ada yang agak beres. Setelah meminta Ella untuk turun dari tubuhnya, pada akhirnya Ucup benar-benar membakar kebayanya tak jauh dari mobilnya. Doa bersama juga ketiganya lakukan. Namun di tengah suasana yang sepi karena memang tak ada orang lain selain mereka, pembakaran yang Ucup lakukan ke kebaya pengantin warna putihnya menjadi awal mula ketiganya merasa ada yang janggal. Akan tetapi, ketiganya tetap berusaha menikmati kebersamaan di sana. Raffi dan Ella menemani Ucup membersihkan pekarangan sang kakek. Ucup menggunakan mesin pangkas rumput untuk merapikan pekarangan sang kakek yang tak kunjung laku. Padahal sudah hampir 15 tahun pekarangan tersebut dijual. Namun pekarangan tersebut tak kunjung laku. Di pekarangan kakeknya Ucup ada bangunan menyerupai tugu. Tugu tua dan tingginya ada 2 meter tersebut merupakan makam pengganti untuk para anak korban kekejian praktik dukun. Dulu, saat Ucup dan Raffi masih berusia 5 tahun, keduanya turut terlibat dalam kasus tersebut. Keduanya memecahkan misteri tersebut di novel Anak Kuntilanak dan Teror di Hutan Tua. Karena kini menjadi kunjungan pertama Ella di sana, Ella jadi serba tanya. Ella layaknya bocah yang sedang menemani sang ayah kerja di ladang. Ella membiarkan rambut panjang warna oranye mudanya tergerai. Meski ketika Ucup menemukan sebuah kuburan, Ella langsung kehilangan nyali. Karenanya, Ella mau-mau saja dipanggul sekaligus diboyong oleh Ucup ke dalam mobil. Semuanya terjadi sangat cepat, mencekam, sekaligus mengerikan. Kejadian di luar nalar sungguh terjadi dan Ella sebagai orang awam menjadi bagian di dalamnya. Serius, ini kuburan, tegas Ucup. Kemudian buru-buru menurunkan mesin pangkas rumput dari punggungnya. Ketika Ucup langsung menggali kuburannya, Raffi justru mendengar suara aneh dan menggelikan, layaknya sisik yang melewati rerumputan liar, seperti langkah ular yang sangat cepat dan jumlah ularnya sangat banyak. Ucup yang langsung mencakul kuburan di hadapannya berkata, "Pekarangan ini dijaga oleh banyak siluman ular, sementara kuburan ini menjadi alasan mereka di sini. Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan dikubur di sini." Oh, Raffi menghela napas dalam. Jadi, suara gemericik bikin ngilu, geli, merinding itu sisik ular yang menyentuh semak-semak karena mereka sibuk berjalan. Tebaknya sambil menatap Ucup, tanpa mengurangi fokus tatapannya. Ucup yang terus mencakul berkata, "Mereka hanya berjarak 1 meter dari kita." Belum genap 30 detik dari ucapan Ucup, di sekeliling mereka banyak ular hitam yang perlahan berusaha berdiri. Jadi, di sini masih saja ada warga yang main ilmu hitam.
Memangnya mereka nggak pakai skincare biar ilmunya agak glowing gitu? Keluh Raffi, kali ini antara emosi tapi juga ingin menangis. Fatalnya, sepertinya pelaku sengaja menjadikan keluarga kakekku sebagai kambing hitam. Serga Ucup yang kemudian berkata, kambingnya jangan disuruh skincare juga, bukannya glowing, malah bikin aliran sesat baru. Sae kamu Ucup. Raffi tidak bisa untuk tidak tertawa, meski ketika ia melihat sekitar ia jadi panas dingin sekaligus merinding. Ular takut bensin kan? Mesin potong rumputnya bahan bakarnya bensin kan? Serga Raffi, yang langsung mengambil jerigen berisi bensin yang dimaksud. Tapi sepertinya mereka hanya takut ke... Tuh. Ucup yang sudah kembali menyangkul refleks tak bisa melanjutkan ucapannya lantaran suara kesakitan Raffi. Cup, sakit banget Cup, keluh Raffi sambil menatap pedih punggung tangan kanannya yang dipatok ular. Ada seekor ular yang berani terbang mematuknya. Astagfirullahaladzim. Doa Fi. Serga Ucup sudah langsung menyatukan cangkulnya begitu saja. Ucup berusaha mengobati luka patukan ular di punggung tangan kanan Raffi dengan bacaan doa-doa. Selain itu, Raffi yang kesakitan juga perlahan melafalkan doa-doa. Ini aku bakalan mati ya, Cup? Tanya Raffi dengan nada putus asa. Mereka bukan ular biasa, doa saja. Harusnya mereka tak berbisa. Serga Ucup yang langsung membuat Raffi kembali tenang. Ucup kembali lanjut mencangkul, sementara Raffi lanjut berdoa. Namun semakin Ucup nyaris mendapatkan apa yang Ucup cari, makin agresif juga ular-ular di sekitar mereka dalam mendekat. Ada kain kafan yang tampak kusam, makam itu tak sampai dihiasi papan dan sepertinya juga bukan ukuran manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ucap Ucup yang kemudian berkata, mungkin ini yang dinamakan kuburan bersyarat. Kedalaman kuburan yang Ucup gali juga tidak ada 1 meter, mirip kuburan untuk kucing. Bakar Cup. Serga Raffi buru-buru lanjut komat-kamit melafalkan doa. Ia melihat ada bungkusan mirip pocong tapi panjangnya tidak ada 1/2 meter, selaku penghuni kuburan yang Ucup gali. Tanpa sedikit pun rasa takut, Ucup langsung mengambilnya sambil terus berdoa. Setelah dibuka ternyata makam tersebut berisi batang pohon pisang yang sudah mengering. Dengan kata lain, kuburan tersebut memang sudah lama. Kemudian yang mereka lakukan ialah membakar kain kafan berikut isinya, sambil terus membaca doa-doa. Aduh, batin Raffi lagi-lagi keberisikan. Sebab para ular yang awalnya berusaha menyerang mereka berakhir meraung-raung. Mereka yang bersuara laki-laki dan perempuan dengan usia beragam juga sibuk meminta tolong. Tolong jangan bakar kami. Kami minta maaf karena kami dipaksa bekerja. Teriak beberapa dari suara yang Raffi dengar. Cuk, mereka bilang mereka hanya bekerja. Serga Raffi menyampaikan apa yang ia dengar. Siapa yang menyuruh kalian? Serga Ucup yang sampai detik ini masih memiliki tanda silang di tenguk maupun pipi kanannya. Alih-alih mendengar jawaban dari para ular, yang Raffi dengar justru alunan gamelan. Lagi-lagi, suaranya membuat Raffi merinding. Raffi yang memakai kaos sangat panjang warna abu-abu refleks mengelus tenguk dan juga lehernya, karena di sana bulu kuduknya sibuk berdiri. Mereka nggak jawab Vi. Sergah Ucup sambil melepas jaket kulit warna hitamnya, hingga tubuh berototnya hanya memakai kaos oblong lengan pendek warna putih. Bukannya menjawab, Raffi malah menepuk-nepuk asal punggung Ucup karena kebetulan Ucup yang hendak menggendong mesin potong rumput memang membelakanginya. Ucup yang tak sampai bersuara juga berangsur menoleh menatap Raffi. Harusnya Raffi tak lagi ketakutan karena para ular yang sempat menyerang juga sudah musnah bersama kain kafan maupun isinya yang dibakar. Apalagi? Tanya Ucup yang memang penasaran. Ada hajatan di hutan tua? Serga Raffi. Maksud kamu? Singkat Ucup.
Yang memang jadi penasaran, ia sengaja menatap kedua mata Raffi untuk bisa melihat apa yang tengah Raffi dengar sekaligus pikirkan. Setelah menatap kedua mata Raffi penuh keseriusan, pandangan Ucup langsung tertarik pada apa yang tengah Raffi dengar sekaligus pikirkan. Janur kuning terpasang di antara traktek kecil yang memang menjadikan gamelan sebagai pengiring. Seorang pengantin wanita muda tampak cantik dengan kebaya putih. Warna itu memakai rias sekaligus pakaian adat Jawa Tengah. Meski jelas kini mereka sedang ada di wilayah Jawa Barat, beberapa orang yang ada di sana juga kompak memakai pakaian adat. Semua wanita memakai sanggul, sementara pria yang jumlahnya belasan kompak memakai balkon. Pernikahan goib, pikir Ucup menyimpulkan penglihatannya. Yang kamu lihat begitu? Serga Raffi yang langsung memaksa Ucup untuk segera menyaksikan secara langsung. Enggak, jangan. Ucap Ucup terus menolak. Karena Ucup terus menolak, Raffi sengaja mengajak Ella. Raffi sangat paham. Ucup tak mungkin membiarkan Ella terluka. Selain itu, Ucup juga tak mungkin menolak permohonan Ella. Ayo Vi, Cup, setuju? Serga Ella mengabarkan dan memang kegirangan, sebab Ella belum tahu apa sebenarnya yang ada di hutan tua dan akan mereka lihat. Sebentar deh, itu di sebelah sana kok rumputnya kayak dipangkas. Ada bagian pekarangan yang sempat dikelola, mau ditanami apa gimana? Kalau buat ditanami kok hanya sedikit ya? Memang kebetulan belum beres atau malah itu kuburan fiktif lagi? Ucap Ella sambil menatap ke lokasi yang dimaksud. Lokasi Ria dimakamkan secara rahasia oleh Ibu Rati dan Ki Danang. Posisinya tidak begitu jauh dari tugu kuburan pengantin untuk para arwah anak-anak korban pesugihan hutan tua. Selain bayang-bayangan perihal hajatan di dalam hutan tua, dan itu mirip hajatan untuk pernikahan, Ucup juga bisa melihat persekutuan Ki Danang dengan Rani. Begitu juga dengan keberadaan Ibu Rati yang Ucup lihat ada di dalam sebuah hutan, mirip hutan tua. Padahal di luar sana, tumbal pesugihan untuk usaha kulinernya membuat rumah makan milik Ibu Rati porak-poranda. Bahkan, masih di penglihatan Ucup juga, sosok Pak Dadang justru sudah tak bernyawa. Pak Dadang yang sekarang dan di penglihatan batin Ucup tengah menghampiri Ibu Rati. Tak lebih dari arwah penasaran yang ditolak oleh kehidupan selanjutnya. Arwah Pak Dadang belum sempurna akibat terikat tumbal pesugihan. Karena nasib mereka yang terjebak oleh Asi memang tidak langsung pergi menuju kehidupan selanjutnya. Terlepas dari semuanya, hutan tua sendiri merupakan salah satu hutan terluas dan letaknya dekat dengan desa Kahuripan almarhum keluarga Ucup tinggal. Dari dulu, dari semenjak Ucup belum lahir, masyarakat di sana termasuk keluarga Ucup sudah terbiasa mengandalkan ilmu hitam. Bahkan kerap ada saja oknum yang menjadikan hutan tua sebagai tempat sakral sekaligus terlarang. Padahal sederet larangan termasuk itu mitos ada karena memang sengaja dibuat untuk memudahkan kepentingan oknum tertentu. Contohnya saja, ketika Ucup masih kecil, anak-anak tidak ada yang boleh masuk ke dalam hutan tua. Dikabarkan siapapun anak yang masuk ke dalam hutan tua tidak ada yang selamat. Kenyataan itu memang benar adanya karena setiap anak yang masuk hutan tua pasti meninggal dengan keadaan kepala terpenggal. Usut punya usut setelah kasus tersebut menjadikan Ucup dan sang kakek sebagai kambing hitam. Nyatanya, justru Pak Danang yang saat itu berlaku bak pahlawan yang menjadi dalangnya. Saat itu, Pak Danang tengah mendalami ilmu hitam. Kini Raffi berdalih alasannya begitu ingin memastikan apa yang terjadi di dalam sana, semata untuk mencegah kejadian serupa terjadi. Kejadian di masa lalu dan memang sangat merugikan, bahkan fatalnya masih berbau ilmu hitam. Tanpa terkecuali, tumbal pesugihan seperti yang terjadi ke Ibu Rati sekeluarga. Hal yang hanya bisa Raffi dengar suaranya tanpa disertai penampakannya. Karena berbeda dengan Ucup yang hanya bisa melihat penampakan, Raffi justru hanya bisa mendengar segala suara. Ternyata alasan Rani ditolak jadi tumbal karena dia sudah anggap perawan dan memang lagi hamil.
Raffi menyampaikannya dengan tampang lemah tak percaya, karena biar bagaimanapun Ella yang bersama mereka masih perawan. Alasan yang juga Raffi curigai menjadi penyebab kebaya pengantin putih terus meneror Ella. Semuanya sungguh saling berkaitan, dari usaha kuliner Ella dan rumah makan Raja, dan juga Ki Danang dengan kita. Tegas Raffi seiring langkahnya yang jadi lebih pelan. Detik itu juga Ella merasa makin takut. Nyali Ella menciut, karena biar bagaimanapun apa yang mereka lakukan tak hanya untuk uji nyali atau malah memutus kejahatan, termasuk itu kejahatan berbau hitam. Karena apa yang mereka lakukan akan membuat mereka mempertaruhkan nyawa. Firasatku jadi gak enak loh, ucap Ella masih menerka-nerka. Ucup, panggil Ella, berusaha memastikan. Ia hanya membutuhkan penjelasan dari Ucup, karena andai ia memintanya kepada Raffi, yang ada ia akan langsung dibohongi. Kita masih punya waktu buat mundur, ucap Ucup yang memang sudah langsung berhenti melangkah. Padahal di hadapan mereka merupakan perbatasan menuju hutan tua, hutan tempat ritual sekaligus hajatan gaib dimulai. Mendapati Ucup sudah langsung berhenti, Ella buru-buru menghampiri. Kedua tangan Ella juga buru-buru menggandeng tangan kiri Ucup yang sudah dihiasi banyak otot besar. Aku ikut Ucup, soalnya firasatku langsung gak enak, ucapnya sambil menatap Raffi dengan tatapan sebal. Raffi yang selalu berpenampilan rapi refleks menghela napas dalam. Kedua tangan Raffi berkacak pinggang. Ia menatap Ella dengan tatapan tak habis pikir sebelum mengawasi sekitar. Mereka sudah ada di setapak jalan dan kanan kiri merupakan pepohonan tinggi, karena kini mereka tengah ada di depan perbatasan hutan tua dengan desa Kauripan. Sementara persis di sebelah mereka merupakan lapangan yang biasa menjadi tempat main anak-anak. Dulu saat Ucup masih kecil, sekedar bisa main di sana bersama teman sebaya merupakan hal mustahil, hanya karena asal-usul Ucup yang dicap sebagai anak kuntilanak. Gini loh, ini aku merasa nuansa dingin di sini agak kurang normal. Dinginnya bikin merinding, bukan semata efek suasana pegunungan dan kanan kiri pohon besar rindang, ucap Ella yang kemudian berkata, kan kalian tahu kalau kalian indigo, aku outku, jadi sedikit banyaknya aku pahamlah yang begituan. Mendengar itu, Raffi tidak bisa untuk tidak tertawa. Lah, yang cucunya Ojak itu aku. Lah kok malah kamu yang berbakat lawak, ucapnya yang mendadak serius karena lagi-lagi ia mendengar suara gemerisik mirip suara dari sisik ular. Ya, Raffi yakin ada ular dalam jumlah banyak, sengaja datang beramai-ramai layaknya ketika sebelum Ucup menggali makam bersyarat beberapa saat lalu. Ketika Raffi mendengar suara, yang Ucup lihat justru penampakan. Ucup melihat banyak orang berbondong-bondong mendekat, seolah memang ada medan magnet yang membuat ular-ular tersebut tidak bisa untuk tidak ke hutan tua. Dalam sekejap, para ular itu sudah ada di belakang mereka. Ular-ular itu melewati mereka begitu saja masuk ke dalam hutan tua. Ella yang memang takut ular, langsung lemas meski lagi-lagi Ucup dengan sangat cekapan memanggulnya. Namun, kini Raffi mendadak kesakitan. Suara jeritan seorang wanita yang begitu ketakutan sekaligus kesakitan menjadi alasannya. Suara tersebut terus terulang di benak Raffi, hingga Raffi menggunakan kedua tangannya untuk membekap kedua telinganya. Akan tetapi, kali ini bukan hanya Raffi yang bisa mendengarnya, karena Ucup maupun Ella juga bisa mendengarnya. Suara jeritan histeris dari seorang wanita itu terdengar dari dalam hutan tua. Anehnya, para ular yang berdatangan juga terus melewati mereka begitu saja, seolah ular-ular tersebut sengaja datang untuk suara jeritan wanita dan sampai sekarang masih berlangsung. Ucup menatap seksama perbatasan di depan mereka. Jaraknya masih sekitar 4 meter dari kebersamaan mereka, sementara Raffi yang Ucup tinggal masih terduduk kesakitan. Raffi masih membekap kedua telinganya erat menggunakan kedua tangannya. Tolong, teriak histeris seorang wanita dari dalam hutan sana, suara yang masih sama. Jantung Ella
langsung tidak aman. Itu beneran manusia atau malah yang jadi-jadian sih? Lirih Ella masih bertahan mendekap tenguk Ucup yang memang tetap memanggulnya. Innalillah, lirih Ucup. Lih, refleks Ella makin ketakutan. Jangan bikin aku makin takut dong, rengek Ella yang kemudian melongo apa yang tengah Ucup amati. Namun dia tetap tidak paham, terlebih Ucup juga sama sekali tidak menjelaskan. Garam buat pelindung pembatasan hilang. Mungkin karena itu juga para ular bisa dengan mudah menerobos masuk, ucap Ucup. Biasanya di perbatasan hutan tua dan desa Kauripan memang dihiasi garam sebagai tolak belaka. Iya sih, setauku ular memang anti garam. Buktinya kalau lagi camping apa acara kemah, sekitarnya dikasih garam gitu. Namun yang kamu maksud pelindung batasnya apa? Ucap Ella. Kamu pengantinku, kita akan menikah karena kamu akan menjadi suami sekaligus ayah dari anak-anakku. Ucap suara seorang wanita berkebaya pengantin warna putih dengan gaya bicaranya sangat anggun. Kita pergi, serga Ucup langsung putar balik. Ucup memilih pergi dari sana untuk menyelamatkan nyawa Raffi maupun Ella. Rasanya sungguh nyata, ini beneran gak baik. Batin Ucup benar-benar ketakutan. Karena andai pun kita wajib membereskan apa yang terjadi di dalam, yang sampai melibatkan Ella di dalamnya. Jangan gegabah, karena di dalam pasti ada perjanjian goib. Garam pembatas sudah tidak ada, sedangkan yang aku tahu, ini bertanda kurang baik. Batin Ucup mencoba mengajak Raffi berkomunikasi melalui suara hati. Raffi yang masih terduduk kesakitan memang bisa mendengar suara hati Ucup dengan jelas. Masalahnya, suara wanita tadi terus memenuhi pendengarannya. Jangan pergi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu milikku, karena kamu memang suami pilihan yang dewa berikan kepadaku, ucap suara tadi. Yang Raffi bingungkan, itu suara ditunjukkan kepada orang lain atau malah kepadanya. Sebab dari intonasinya, si wanita seolah sedang mengajak Raffi berbicara. Ucup yang tetap memanggul Ella berangsur mengulurkan tangan kirinya. Ia meraih lengan kanan Raffi dan bermaksud menuntunnya. Lemes, Cup, keluh Raffi mulai tak berdaya. Ayo, serga Ucup, tetap menuntut Raffi. Baru akan melangkah pergi dari sana, gemuruh mendadak terdengar dari belakang. Ternyata itu angin kencang mirip tornado. Meski tak sebesar tornado, tapi ada 3 angin yang berputar disertai dedaunan kering dan itu sangat menyakitkan. Anehnya, angin kencang tersebut juga sampai menarik Raffi, Ucup maupun Ella. Susah payah ketiganya, khususnya Ucup mempertahankan pertahanan. Doa Vi, lah kamu juga, serga Ucup. Iya, sudah, balas Ella dan Raffi serempak. Di belakang sana, dari dalam hutan tua seolah ada lorongan waktu yang berusaha menarik mereka untuk masuk. Ella menjadi orang pertama yang tertarik masuk. Meski kedua tangan Ella terus mendekap tenguk Ucup dan tangan kanan Ucup juga sudah berusaha mempertahankan Ella. Baik kedua mata Ucup maupun kedua mata Ella sama-sama menatap pedih satu sama lain. Namun dengan segera Ucup membuat tubuhnya tertarik. Ucup mengorbankan diri demi menyelamatkan kedua orang yang sangat ia sayangi. Jangan ikut, cepat cari bantuan, hubungi Opa. Untuk sementara, biar aku yang menyelamatkan Ella, mohon Ucup. Akan tetapi, Raffi yang melihat semua itu juga tidak memiliki pilihan lain selain lompat memasuki lorong waktunya, yang mana lorong waktu tersebut sudah langsung hilang bersama Raffi yang akhirnya ikut masuk. Buk! Ella menjadi orang pertama yang jatuh. Kemudian Ucup juga jatuh di antara gelap sekaligus dinginnya hutan tua yang penuh pohon besar. Saking besarnya, pohon-pohon di sana kebanyakan akarnya lebih besar dari tubuh Ucup. Tak lama kemudian, Raffi juga jatuh dalam keadaan meringuk. Masalahnya,
Selain merasa sangat asing dengan suasana tempat mereka jatuh, ketiganya juga jatuh di tempat berbeda. "Aku di mana?" batin Ella. Buru-buru berusaha duduk bahkan bangkit meski tubuhnya terasa remuk akibat jatuh beberapa saat lalu. "Ella!" lirik Ucup, langsung mengawasi sekitar. Ia langsung berusaha mencari Ella. Ella sungguh menjadi orang pertama yang ingin Ucup cari. Di tempat berbeda, Raffi yang masih bisa mendengar suara Ella maupun Ucup malah disambut oleh kehadiran wanita berkebaya putih yang rambutnya disanggul lengkap, layaknya pengantin adat Jawa Tengah pada kebanyakan. Wajah wanita tersebut belum terekspos, namun bisa dipastikan wanita itu yang ternyata disertai oleh rombongan perempuan maupun laki-laki yang mengawal menjadi Raffi sebagai tujuan. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.